Yao Lao mengangguk saat melihat perubahan ekspresi Xiaoyan. Bukan hanya masalah kecil. Wilayah barat Laut Benua Tengah berada dalam kekacauan besar. Ada apa? Tanya Xiaoyan dengan alis berkerut. Meski wilayah itu luas, kekuatan para faksinya tidak setara dengan dataran tengah. Namun, menguasai separuh wilayah dalam waktu singkat tetaplah mencurigakan. Sekte Singa Mendalam muncul setahun lalu dan mendominasi cepat. Kekuatan mereka melonjak pesat, ditambah kehadiran para ahli misterius. Jelas Yao Lao sambil mendarat di gunung. Apakah itu ulah Hall of Souls? Tebak Xiaoyan melihat seriusnya raut wajah gurunya. Yao Lao mengangguk. Benar, Hall of Souls muncul bersama mereka. Di wilayah kacau seperti barat laut, mereka bebas mengumpulkan jiwa lewat perang besar. Berbeda dengan Central Plains yang lebih sensitif terhadap konflik besar. Tapi kenapa sekarang mereka begitu agresif? Tanya Xiaoyan ragu. Tujuan mereka pasti besar. Di masa lalu mereka mengincarku karena kemampuan alkemiku. Mungkin sekarang mereka butuh banyak jiwa untuk sesuatu yang lebih berbahaya. Yao Lao mendesah. Xiaoyan menatap kosong, hatinya tenggelam dalam kekhawatiran. Apa rencana kalian? Klan Hun. Yao Lao melanjutkan. Aliansi Yan yang dibangun oleh Medusa dan lainnya telah menjadi salah satu kekuatan utama. Namun, kehadiran Hall of Souls membuat posisi mereka melemah. Beberapa bulan lalu, wilayah mereka menyusut hingga ke Kekaisaran Jiama. Xiao Yisan dan Qing Lin telah berangkat ke sana untuk membantu. Ekspresi Xiaoyan menjadi gelap. Aliansi Yan berisi keluargaku. Aku harus kembali. Aku sudah mengirim beberapa tetua dari Pavilion Bintang Jatuh untuk memperkuat mereka. Kau juga akan ditemani oleh beberapa dozun tingkat tinggi. Aku sendiri akan tetap berjaga di sini jika Hall of Souls punya niat mengalihkan perhatian kita, ujar Yao Lao. Xiaoyan mengangguk. Bagaimana dengan api teratai pemurnian iblis? Kita tunda dulu. Masih ada waktu sebelum pameran dagang spasial. Fokuslah pada masalah aliansi Yan. Hari ini, beristirahatlah. Kita akan membangun lubang cacing permanen ke barat laut. Itu akan mempercepat perjalananmu, ujar Yao Lao. Xiaoyan tercengang. Lubang cacing lintas benua bukan hal yang mudah dibuat, tapi kekuatan Yao Lao yang telah mencapai Bansheng memungkinkannya. Kalau lubang itu berhasil, Pavilion Bintang Jatuh dan aliansi Yan bisa disatukan di masa depan. Yao Lao mengangguk. Saat Xiaoyan hendak pergi, ia menyerahkan token giok zamrud pemberian Yao Xingji kepada gurunya. Undangan untuk upacara klan Yao. Mereka memintaku memberikannya padamu. Tangan Yao Lao sempat bergetar, namun ia mengambil token itu dan menyimpannya tanpa bicara banyak. Jangan khawatir tentang ini, fokus saja membangun lubang cacing. Xiaoyan menyadari sesuatu dalam reaksi Yao Lao, namun tidak bertanya lebih jauh. Baik, aku akan istirahat. Yao Lao tersenyum lembut. Setengah tahun ini sungguh berat bagimu. Istirahatlah dulu. Dunia belum akan berhenti, tapi kau perlu kekuatan penuh untuk terus melindungi apa yang penting bagimu. Xiaoyan mengangguk. Meski lelah, hatinya tetap tegas. Kini dia bukan lagi murid lemah. Dia adalah ahli sejati yang berdiri di tengah badai. Setelah kembali ke Pavilion Bintang Jatuh, hari-hari Xiaoyan berjalan tenang. Ia sesekali muncul membimbing murid, meski sebagian besar waktunya dihabiskan menunggu pembangunan lubang cacing oleh Yao Lao di gunung belakang. 3 hari kemudian, Xiaoyan mendatangi gunung itu dan melihat pusaran ruang hitam raksasa yang mulai terbentuk. Ia bertanya apakah lubang cacing sudah selesai, dan Yao Lao mengangguk meski belum sepenuhnya stabil. Yao Lao juga menyebutkan telah menyebarkan undangan kepada para ahli Dozun, menjanjikan 3 pil obat tingkat 8 sebagai imbalan. Meski mengejutkan, Xiaoyan percaya pada kemampuan gurunya. Tak lama, para ahli mulai berdatangan ke alam bintang. Pahlawan tua, praktisi independen, hingga Dozun kelas tinggi. Dari puluhan, hanya 20 yang dipilih. Semuanya Dozun bintang 3 ke atas. 3 bersaudara kuat di antara mereka bahkan mencapai bintang 8, dan Xiaoyan ditunjuk memimpin mereka.
Untuk memperkuat tim, 10 tetua tamu juga ditambahkan karena mereka mengenal wilayah barat laut. Dengan itu, kekuatan tempur mereka mencapai lebih dari 30 dozun, kekuatan luar biasa di Central Plains. Setelah semua siap, Yao Lao mengaktifkan lubang cacing. Sebelum berangkat, ia menyerahkan gulungan hitam kepada Xiaoyan, alat untuk menstabilkan portal dari sisi lain dan memungkinkan perjalanan 2 arah. Dengan langkah mantap, Xiaoyan dan rekannya pun memasuki pusaran ruang, membawa serta kekuatan yang siap mengguncang wilayah barat laut. Badai pasir mengamuk di atas dataran dan tebing merah yang membentang luas. Matahari merah tua tergantung rendah, menyelimuti tanah dengan cahaya merah darah yang suram. Hanya angin liar yang berdesir, sesekali riak spasial tiba-tiba muncul, membentuk lubang hitam berukuran 100 kaki. Dari sana, sekitar 30 sosok melangkah keluar, mendarat di tanah dengan aura tekanan yang samar, namun mengancam. Seorang tetua dari keluarga Hu yang ikut turun tampak terkejut. Mereka berada di barat laut benua, wilayah yang asing bagi Xiaoyan. Seorang lelaki tua berpakaian putih mengeluarkan peta dari cincin penyimpanannya. Wilayah ini terbagi antara sekte Singa Mendalam dan Aliansi Yan. Mereka sudah berada di wilayah sekte Singa Mendalam, tapi konsentrasi kekuatan lawan berada di perbatasan Aliansi Yan di barat daya. Xiaoyan menginstruksikan untuk bergerak hati-hati, menekan aura, dan tidak berkeliaran sembarangan. Dengan satu gerakan, tubuhnya melesat ke barat daya, diikuti oleh kelompok elitnya, 30 dozun, melewati wilayah berbahaya, sekte Singa Mendalam. Mereka menghadapi pasukan musuh yang tersebar, namun hanya dozong biasa yang tak cukup kuat untuk menahan mereka. Sepanjang perjalanan, Xiaoyan berhasil menggali informasi tentang situasi terkini yang sangat mengkhawatirkan. Aliansi Yan telah kehilangan sepertiga wilayahnya dan situasi memburuk dengan cepat. Para ahli Aliansi Yan terkonsentrasi di benteng kuning misterius. Pertahanan utama mereka selain kamp utama di Kekaisaran Jiama. Jika benteng ini jatuh, Aliansi Yan terpaksa mundur dan kemungkinan besar hancur. Sekte Singa Mendalam yang didukung Aula Jiwa berencana menyerang dan merebut benteng dengan kekuatan penuh, mengerahkan pasukan elit mereka. Xiaoyan mempercepat langkahnya. Dia tahu mereka harus tiba lebih dulu sebelum benteng diserang habis-habisan. Benteng kuning misterius berdiri di celah 2 pegunungan megah yang tampak seperti telah dibelah kapak raksasa. Medannya alami dan mudah dipertahankan, bahkan Do Huang sulit terbang di atasnya. Benteng ini menjadi titik strategis yang tidak bisa dilewati tanpa pertempuran. Di luar benteng, padang rumput luas diselimuti kabut hitam dan suara gemuruh penuh ancaman terdengar samar. Di dalam benteng, aula besar dipenuhi sosok-sosok penting Aliansi Yan, termasuk Cailin, sosok cantik berpakaian merah yang memimpin dengan sikap dingin namun memancarkan kepercayaan diri dan kelelahan. Wajah-wajah tua namun kuat menghiasi aula, termasuk Kaisar Es Hai Bodong dan Raja Pil Guhe. Cailin berbicara tegas. Sekte Singa Mendalam sudah menekan kita. Serangan resmi akan datang dalam 3 hari. Seorang pria di kursi roda, Xiao Ding, menghela nafas. Kekuatan mereka terlalu besar. Ahli Dozun, mereka jauh di atas kita. Xiao Li, saudara kedua Xiaoyan, berdiri dengan dingin dan berkata, "Kalau kita tak bisa mundur, maka bertarunglah sampai akhir." Keheningan yang menekan berubah saat Xiao Ding tersenyum tipis. Kakak ketiga, Xiaoyan, sedang dalam perjalanan kembali. Dia adalah harapan kita. Nama Xiaoyan mengguncang aula, memicu harapan yang sudah lama redup. Dia dikenal sebagai pendiri sejati Aliansi Yan, sosok yang pernah membawa keajaiban dan kemenangan. Meskipun Cailin yang memimpin selama bertahun-tahun, semangat dan kekuatan aliansi tetap terpusat pada Xiaoyan. Xiao Ding dan Xiao Li saling bertukar pandang penuh kebanggaan. Sudah waktunya dia kembali,
gumam Xiaoding sambil menatap langit malam di luar aula. Angin menderu pelan di langit biru tak berujung. Dari kejauhan, puluhan sosok berbalut hitam melesat melayang, kemudian mendarat di puncak gunung hijau. Seorang tetua berjubah putih menatap Xiaoyan dengan hormat, kepala pavilion junior. Di depan kita adalah wilayah aliansi Yan. Dengan kecepatan ini, kita bisa tiba di aliran langit kuning misterius sebelum malam. Xiaoyan mengangguk, matanya menatap pasukannya. Meski tak sehebat di dataran tengah, kekuatan mereka di barat laut sudah cukup menggetarkan bumi. 30 ahli Dozun dari sekte Singa Mendalam, Aula Jiwa, dan lainnya telah dipaksa bergabung. Aliansi Yan hanya punya 10 Dozun elit, kata tetua putih. Xiaoyan merenung. Berapa banyak Dozun bintang 6 ke atas? Ada 8 di atas bintang 6. 4 di antaranya sudah bintang 8. Tapi Aula Jiwa mungkin menyembunyikan ahli lebih kuat, jawab tetua. Xiaoyan mengangguk. Baik, mari kita percepat perjalanan. Capai aliran langit kuning misterius sebelum malam. Dengan sapuan tangan, Xiaoyan menghilang dalam pusaran ruang. Pasukannya menyusul dengan kecepatan tinggi. Langit di atas aliran langit kuning misterius mendadak gelap. Guntur bergemuruh, kabut hitam pekat menyelimuti benteng kuning raksasa. Dari kabut itu, muncul ribuan pasukan aliansi Yan, membentang hingga cakrawala. Teriakan perang menggema, getarkan tanah dan gunung sekitar. Di tembok benteng, pasukan aliansi Yan menatap lautan musuh dengan wajah tegang. Di tengah mereka berdiri seorang wanita cantik mempesona, mengenakan baju zirah merah ketat yang menonjolkan lekuk tubuhnya. Cailin, pemimpin aliansi Yan yang legendaris. Dari awalnya hanya sekadar kekuatan kecil, kini aliansi Yan menjadi faksi kuat di barat laut benua. Cailin menatap kabut gelap jauh di depan dengan mata dingin. Tangannya mengelus pedang panjang di pinggangnya. Jika kita gagal, kau harus membawa Xiao Xiao pergi, perintah seorang pria tua di kursi roda dengan suara lembut. Cailin memandang seorang gadis kecil berbalut putih yang duduk di dekatnya. Gadis itu bernama Xiao Xiao, memiliki tanda ular 7 warna di dahinya, lambang garis keturunan kuat. Meskipun masih kecil, ia memancarkan pesona yang luar biasa. Xiao Xiao menatap Cailin dengan penuh keyakinan. Ibu, paman pertama bilang, ayah akan kembali. Cailin mengelus kepala putrinya penuh kasih, lalu memandang Xiao Yisan yang berdiri di dekat mereka. Apakah ayahnya benar-benar akan kembali? Dia seharusnya sudah keluar dari makam surgawi dan menuju pavilion bintang jatuh. Yao Lao pasti sudah memberitahu soal keadaan di sini. Dia akan datang secepat mungkin, jawab Xiao Yisan dengan yakin. Cailin menatap tajam ke kejauhan. Jika benteng ini jatuh, bawa Xiao Xiao pergi. Kalau sesuatu terjadi padanya, aku tak akan memaafkan Xiaoyan meskipun aku mati. Xiao Yisan mengangguk pelan, sadar betul sifat keras kepala Cailin. Cailin, kau sudah berkorban terlalu banyak untuk aliansi Yan dan klan Xiao. Kalau kita lolos dari ini, aku akan membuat Xiaoyan menikahkanmu secara resmi ke klan kita, desah Xiaoding, salah satu tokoh senior. Begitu Xiaoyan kembali, semuanya akan selesai, tambah Xiaoli. Namun Cailin tak ingin membahas itu sekarang. Ia meletakkan Xiao Xiao ke lantai dengan hati berat. Wajahnya menegang saat mengingat sosok lain yang dicintainya, ratu suku ular yang setia dan penuh rahasia. Tiba-tiba, suara genderang perang yang memekakan telinga menggema dari kabut hitam. Dari sana muncul ratusan sosok berlapis baju zirah berat yang melayang di udara, menyebarkan aura menakutkan ke seluruh benteng. Seorang pria paruh baya dengan pisau emas besar muncul di langit. Matanya bersinar penuh kegembiraan sinis saat menatap Cailin. Suaranya bergema dengan sombong. Medusa, kau sudah pikirkan matang-matang. Apakah kau siap menyerah pada sekte singa mendalamku, atau siap melihat aliansi Yan kau?
dihancurkan oleh kami. Cailin menatap dingin ke langit. Ekspresinya tak berubah, meski suara tawa sombong bergema di udara. Sebagai ratu suku manusia ular dan pemimpin aliansi Yan yang berpengalaman, ia tak gentar menghadapi ancaman apapun. Di hadapannya berdiri Shitian, pria paruh baya berambut emas dengan pedang besar berkilauan. Ia tersenyum sinis mendengar pernyataan Cailin, menyukai sikap kuat wanita itu. Shitian menawarkan perdamaian bersyarat. Aliansi Yan menyerah dan menyerahkan anggota klan Xiao, maka tidak ada yang akan terluka. Namun, Cailin hanya menertawakannya. Aliansi Yan tidak pernah tunduk atau menyerah, katanya dingin, lalu memerintahkan pengaktifan formasi pertahanan benteng. Segera, penghalang energi besar mengelilingi benteng mereka, memisahkan pasukan kedua pihak. Di bawah perintah Cailin, para pemanah siap dengan balista raksasa dan anak panah khusus berkilau dingin, senjata yang bisa menembus pertahanan Do Huang lawan. Shitian mengerutkan kening melihat pertahanan itu, namun tak gentar. Saat ia mulai mengancam, sebuah suara seram dari belakang memotongnya. Tianzun ke-9, pemimpin Hall of Souls dengan aura kelam dan tubuh-tubuh spiritual menyelimutinya, memperingatkan risiko jika pasukan aliansi Yan sampai lolos. Shitian hanya tertawa sinis, yakin kekuatan sekte singa mendalam jauh lebih unggul. Dengan perintah terakhir Shitian, pasukan mereka menyerbu. Gelombang pasukan sekte singa mendalam membanjiri medan pertempuran dengan teriakan mengguncang bumi. Cailin dan para prajuritnya menyiapkan diri dengan ketat, mencengkeram senjata di tangan. "Pemanah, tembak!" perintah Cailin dingin. Gelombang anak panah raksasa melesat keluar dari benteng, membentuk awan gelap yang menutup langit, menghujam pasukan musuh. Beberapa ahli sekte singa mendalam tewas terjatuh. Namun serangan brutal dari kedua belah pihak mengubah langit menjadi medan pertempuran berdarah. Shitian memerintahkan para elitnya, Do Wang dan Do Huang, untuk membentuk setengah lingkaran di udara, memusatkan serangan ke penghalang energi benteng. Gelombang pilar Douqi menggempur penghalang tersebut, membuatnya bergelombang dan retak-retak. "Pemanah, alihkan target." Para ahli Do Wang ke atas, balas dan stabilkan penghalang. Cailin memerintahkan dengan suara penuh kontrol. Anak panah raksasa berbalik arah, menembus langit dengan siulan mematikan, menghantam para ahli musuh dan menumbangkan banyak dari mereka. Namun, pertarungan semakin brutal. Para ahli dari kedua belah pihak terbang tinggi, bertarung sengit, menyerang, dan bertahan dengan kekuatan dahsyat. Serangan demi serangan terus menghantam penghalang energi. Meskipun ada kemunduran, para ahli sekte singa mendalam yang gugur jauh lebih banyak daripada aliansi Yan. Shitian menatap riak penghalang dengan senyum dingin, lalu memberi isyarat rahasia. Dari kabut hitam di belakangnya, hampir 100 sosok misterius muncul perlahan. 30 di antaranya memancarkan aura sangat kuat. Kehadiran mereka mengguncang medan perang, membuat wajah Cailin dan para prajuritnya berubah tegang. Ini saat kunci pertempuran dimulai. Ratusan sosok itu berhenti di udara, 1000 kaki dari benteng. Mereka mengeluarkan teriakan dingin. Gelombang Douqi yang besar berkumpul membentuk binatang energi raksasa selebar 10.000 kaki di langit. Binatang itu menghembuskan asap putih dari lubang hidungnya dan melangkah maju menantang penghalang energi benteng. Meski dihujani serangan ganas dari dalam benteng, makhluk raksasa itu tetap bergerak maju tanpa henti, menghantam penghalang dengan kekuatan dahsyat. Benteng berguncang hebat. Wajah para prajurit aliansi Yan memucat melihat penghalang yang selama ini melindungi mereka mulai retak. Hingga akhirnya, dengan ledakan keras, penghalang itu hancur berkeping-keping, membiarkan pasukan sekte singa mendalam menerobos masuk. Cailin mengepalkan tangan dinginnya. Suaranya bergema, penuh semangat dan ketegasan, membakar semangat para prajuritnya.
Wilayah barat laut memang luas, tapi di belakang kita ada kekaisaran dan tanah kita sendiri. Tak ada jalan mundur, angkat senjatamu dan bertarunglah sampai akhir. Sorakan bersemangat dan raungan kemarahan membahana di langit, menyatu dengan detak jantung para pejuang aliansi Yan yang siap menahan gelombang serangan musuh hingga titik darah penghabisan. Shitian tersenyum ganas saat penghalang energi di langit hancur berkeping-keping. Dengan lambaian tangan, ia memerintahkan pasukan Douwang dan Douhuang yang terblokir di luar untuk menyerbu dinding benteng. Raungan mereka seperti badai mengguncang langit. Di garis depan, Cailin menghunus pedang panjangnya, Dou Qi-nya meluap hebat. Dengan ayunan pedang raksasa yang memancarkan cahaya tajam, ia membelah puluhan Douhuang sekte singa mendalam. Teriakannya dingin membelah udara, membangkitkan semangat para pejuang di kedua sisi. "Xiao Yisan, jagalah Xiao Xiao untukku," kata Cailin penuh kasih sebelum melepas putrinya ke pelukan Xiao Yisan. Matanya yang penuh kasih berbalik menjadi dingin dan penuh tekad saat ia melesat ke medan perang. Tubuhnya diselimuti douci berapi. "Shitian, beranikan dirimu lawan aku," teriak Cailin memancing musuhnya. Shitian tertawa mengejek, mengibaskan pedang emasnya yang berkilau seperti kembang api. Dengan kecepatan kilat, ia muncul di hadapan Cailin, matanya membara penuh nafsu dan ambisi. Makhluk secantik itu terlalu baik untuk bocah kecil bernama Xiaoyan. "Begitu kuambil, dia milikku," bisik Shitian dengan nada mengancam. Pertarungan sengit pun pecah di langit. Pedang Cailin menari bagai badai, menyerang dari segala sisi, menyerang titik lemah Shitian. Meskipun Shitian terlihat tenang, hatinya waspada, menyadari Cailin adalah lawan tangguh yang berpengalaman. Sementara duel mereka berlangsung, peperangan di bawah benteng menjadi kacau. Pasukan aliansi Yan dan sekte singa mendalam bertarung tanpa henti. Suara bentrokan senjata bergema menggetarkan tanah. Banyak ahli tewas, termasuk beberapa dozong elit yang terdesak dan dikepung lawan. Di atas medan perang, Tianzun ke-9 mengamati dengan dingin, senyum penuh kebencian terpancar. Semakin banyak jiwa yang jatuh, semakin kuat aula jiwa, gumamnya, menyambut kematian sebagai sumber kekuatan. Di benteng, Xiao Yisan memeluk Xiao Xiao, wajahnya dingin saat ia mengayunkan pilar ki beracun, menjatuhkan musuh yang menyerang. Meski aliansi Yan menguasai posisi, kualitas dan jumlah mereka kalah dibanding sekte singa mendalam. Banyak tempat sudah ditembus musuh, ancaman makin dekat. "Xiao Yisan, kau harus membawa Xiao Xiao pergi. Tempat ini tidak bisa bertahan lama." Suara King Lin tiba-tiba terdengar. Dengan kekuatan misteriusnya, ia memperkuat benteng dan memanggil pasukan pengawal. Namun, ancaman baru datang. Beberapa dozen elit sekte singa mendalam muncul seperti bayangan mengerikan, menyerang tanpa ampun. King Lin memimpin pertahanan, mengepung mereka bersama Tian Huozunze dan para dozen aliansi Yan. Tiba-tiba, kabut hitam pekat menyergap. Seorang lelaki tua berwajah teduh muncul dari kabut, tertawa aneh, dan melemparkan rantai beracun ke arah Xiao Xiao. Dokter Peri kecil marah, menghancurkan rantai dengan pilar douqi beracun, dan berusaha mundur sambil melindungi Xiao Xiao. Namun serangan datang bertubi-tubi dari 2 dozen elit yang mengepungnya. Salah satu, dengan serangan angin mematikan, menghantam Xiaoli yang datang menolong, memaksanya mengeluarkan darah dan mundur. Lelaki tua kurus itu tertawa sinis saat ia mencengkeram Xiao Xiao kecil. Namun sebelum dia sempat melanjutkan rencananya, sebuah tangan dingin tiba-tiba menjepit lehernya tanpa peringatan. Tulang leher lelaki tua itu retak dengan suara mengerikan, dan ia roboh seketika. Seorang pria berpakaian hitam dengan ekspresi acuh tak acuh muncul dari bayang-bayang. Ia membuang mayat lelaki tua itu
dan mengangkat Xiao Xiao ke pelukannya. Gadis kecil itu menatapnya dengan mata besar yang gelap, sementara pria misterius itu memandang ke arah Cailin dan yang lain yang kini menegang melihat kehadirannya. Dengan suara lembut namun dingin, pria itu berkata, "Maaf, aku datang agak terlambat.